Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Mata Kiri. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kesana kemari mengemis ke masyarakat kecil agar melihat rekam jejak yang tidak ada artinya apa-apa itu. Ya siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan yang terkenal dengan sebutan Bapak Kata-Kata, Bapak Gagasan, dan Bapak Politik Identitas itu. Dan mungkin masih banyak lagi. Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk mendapatkan tiket Pilpres 2024 beberapa waktu lalu, terus gencar mencari popularitas untuk menaikkan elektabilitasnya demi mencuri hati rakyat. Di setiap safari politiknya, ada dua kata kunci yang seringkali Anies sampaikan. Yang pertama adalah rekam jejak dan karya nyata. Entahlah rekam jejak dan karya nyata seperti apa yang dia maksudkan. Tidak mungkin kan seorang Anies Baswedan menyuruh masyarakat, menyuruh kita semua agar melihat lahan parkir air, sumur resapan, dan lain-lain itu. Kalau bukan yang itu, lantas yang mana yang harus kita lihat? Lalu yang kedua adalah di setiap kali acara apapun, Anies selalu mengatakan bahwa dia ingin adanya perubahan. Kira-kira perubahan seperti apa yang Anies ingin lakukan? Setahu saya, Indonesia saat ini sedang baik-baik saja. Tapi si Anies Baswedan selalu menawarkan perubahan. Tetapi tidak ada titik kejelasan perubahan yang seperti apa. Perubahan yang bagaimana? Kira-kira perubahan apa? Apa gagasan dari perubahan itu? Apa iya perubahan Pancasila menjadi khilafah? Perubahan Indonesia yang sedang baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja? Kalau bukan itu, lantas apa gagasan dari perubahan tersebut? Si Bapak Kata-Kata ini memang harus kita akui, kalau bibirnya itu memang benar-benar pintar dalam mengerangkai kata-kata untuk membodohi pengikut-pengikutnya dan bahkan masyarakat demi sebuah jabatan. Beberapa waktu lalu, Litbang Kompas melakukan sebuah survei. Survei ini khususnya bertanya pada generasi Z. Generasi Z ini adalah generasi setelah generasi milenial, yang dimana generasi Z ini adalah mereka yang lahir di tahun 1997 sampai 2012. Hasil survei ini menunjukkan bahwa capres pilihan generasi Z paling banyak tertuju pada lagi Ganjar Pranowo. Dalam survei itu, Ganjar dapat suara sebesar 28,8%. Posisi kedua diraih Prabowo dengan 20,6%. Lalu posisi 3, mungkin kalian berpikir pasti Anies. Tentu saja tidak. Secara mengejutkan, posisi ketiga diraih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 9,1% suara. Dan Anies ada di posisi keempat dengan 8,8% suara. Bisa dikatakan generasi Z sudah sadar dan tahu Anies itu siapa. Bisa jadi generasi ini lebih melek teknologi, lebih update dengan berita dan tidak gampang ketipu dengan narasi-narasi sampah yang bertebaran di media sosial. Mungkin mereka sadar kalau Anies ini juga jago ngibul, pintar menjual janji surga. Kalau Anies mau menang survei, maka surveinya harus diganti. Sampel responden harus diganti. Misalnya kelompok penjual agama atau kadrun. Dijamin Anies akan selalu bertengger di posisi 1. Sebagai perbandingan, di beberapa polling ILC, Anies selalu menang telak, bahkan diadu dengan Ganjar. Kalau kelompok yang ditanyai adalah target kelompok pembenci pemerintah, maka Anies bakal jadi raja.
Tapi kalau secara keseluruhan, Anies keok dan tidak berdaya. Dan ini membuktikan kelompok ini hanya minoritas di negeri ini. Tampaknya pendukung sebelah masih kurang kencang suaranya. Mereka harus lebih giat lagi. Kalau tidak, tentu saja mereka tidak bisa mendapat lagi nasi bungkus gratis. Ayo pasukan nasi bungkus, tunjukkan pesonamu. Kira-kira seperti itu. Tampaknya mereka harus jungkir balik dan banting tulang untuk sekedar menaikkan elektabilitas Anies Baswedan, si bapak politik identitas itu. Jangan heran kalau pasukan nasi bungkus nanti melakukan apapun jika sudah stres dan putus asa. Mereka bisa jadi barbar kalau berbagai cara sudah tidak manjur. Ketika sudah tidak ada cara lain, mereka bakal menampakkan wajah aslinya. Dan itu pasti akan terjadi. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.